Baik teman-teman, hari ini saya akan sedikit sharing tentang tahap praproduksi, masih bersambung dari penjelasan Dinda kemarin, hanya Dinda fokus ke kamera. Hari ini saya akan menjelaskan apa saja tahapan yang harus sutradara jalankan selama proses praproduksi gitu. Nah, di sini saya ada ambil dari sebuah modul yang dibuat oleh para dedengkot film Indonesia ya ini. Nah, di modul ini dikatakan sutradara atau director adalah orang yang mengontrol, namanya juga direct ya, mengontrol tindakan dan dialog di depan kamera dan bertanggung jawab untuk merealisasikan apa yang dimaksud oleh naskah dan atau produser gitu. Jadi pada dasarnya sama aja, sutradara itu juga harus mampu membaca naskah gitu. Membaca tuh bukan sekedar baca ya, tapi juga menginterpretasikan kira-kira naskah ini akan seperti apa kalau nanti dijadikan bentuk audio visual, seperti itu kurang lebih. Nah, terus di sini ini ruang base camp filmmaker ceritanya, dan di sini kita ada dalam tahap praproduksi gitu. Di sini ada beberapa orang yang terlibat, kurang lebih ada sutradaranya. Terus di sini juga masih ada penulis skenario. Biasanya penulis skenario ini masih mendampingi sutradara ketika latihan pemain gitu. Karena sutradara kadang-kadang harus mengkonfirmasi beberapa hal yang ada di naskah gitu. Kadang-kadang pemain juga pengen nanya ke penulisnya kira-kira apa yang dimaksud dari naskah tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada kamera, ada orang kamera, ada orang artistik. Nanti saya jelaskan sedikit tentang artistik. Dan kemudian juga ada asisten sutradara gitu. Nah, asisten sutradara ini membantu sutradara untuk berkomunikasi sebenarnya. Karena kan sutradara ini kan banyak banget cabangnya ya. Dia juga harus ngelatih pemain, dia juga harus mengatur kru gitu. Nah, karena itu dia butuh seorang asisten, yang asisten ini nanti akan membantu sutradara untuk berkomunikasi. Biasanya sih kalau di film layar lebar minimal ada 2 astrada gitu, asisten sutradara ini. Dia yang bolak-balik ke pemain, yang satu ke pemain dan yang satu ke kru gitu. Jadi itu kira-kira kru yang harus ada ketika dalam tahap praproduksi ini gitu. Nah, ini di sini sebagai sutradara ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dan dikerjakan. Ini ada listnya, ada 7. Yang pertama ada director's treatment. Director's treatment ini tuh mencakup gaya penyutradaraan gitu. Kira-kira sutradara ini nanti pengen filmnya tuh seperti apa pendekatannya gitu. Contoh, ada seorang sutradara yang itu pengen satu film dia itu seolah-olah diambil hanya satu shot aja. Ada di film apa judulnya? Misalnya ada di film perang, apa judulnya tuh, yang judul tahun 1917. Itu? Nah, 1917 itu kan sutradaranya ingin keseluruhan film itu seolah-olah diambil hanya dengan satu kamera saja gitu kan. Terus ada lagi misalkan warnanya gimana ya, kemarin Kak Dinda mungkin udah cerita dikit tentang high key, low key gitu. Itu juga salah satu bagian dari gaya penyutradaraan gitu. Ada satu film horor mungkin, tapi sutradaranya pengen justru gambar-gambarnya diambil high key gitu, terang. Ada tuh sebuah film horor, lupa deh judulnya apa. Itu kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih director's treatment. Jadi seorang sutradara sudah mesti tahu gitu, kira-kira di kepala dia tuh nanti filmnya bakal seperti apa gitu, dan pendekatan produksinya juga seperti apa gitu. Apakah produksinya nanti pendekatannya akan banyak misalkan tema fantasi, terus dia pendekatannya nanti bakalan full shooting green screen di green screen gitu, nggak pakai setting asli dan lain sebagainya gitu.
Nah, di sini juga ditulis ya, jadi dengan skenario yang sama, lewat 5 sutradara yang beda, filmnya akan jadi 5 film yang berbeda gitu. Di Hollywood udah banyak sekali ya yang satu cerita tapi diproduksi ulang gitu dengan gaya yang berbeda-beda. Nah, ini yang mempengaruhi director's treatment tadi ada warna, gerakan kamera, penyampaian cerita, dan gaya editing gitu. Warna juga itu bisa jadi ngasih mood banget ya. Ada film yang baru tayang kemarin tuh Yuni itu kan identik banget ungu gitu kan. Terus yang baru tayang lagi Cinta Pertama Kedua Ketiga itu dia pakai warna merah hati. Itu color tone juga diputuskan oleh seorang sutradara gitu. Nah, yang kedua tadi sekilas director. Jadi itu pertama yang diperlukan dalam proses praproduksi yang harus diputuskan oleh sutradara. Yang kedua adalah shoot list. Shoot list kemarin udah banyak disinggung. Shoot list adalah daftar shoot gitu. Jadi shoot ini adalah bagian dari sebuah adegan atau jenis apa ya? Jenis pengambilan gambarnya gitu. Nah, satu adegan itu biasanya sih lebih dari satu shoot gitu. Di sini setelah shoot list, kita akan membuat storyboard. Tapi kalau sekarang sih kayaknya sudah lebih mudah. Kalau zaman dulu ya, zaman internet belum terlalu maju seperti sekarang gitu. Kami tuh di Salman Film, ya, kami di Salman Film selalu menggambar pakai pensil gitu untuk bikin storyboard. Jadi kayak bikin komik gitu. Di sini kan ada contohnya nih. Storyboard kira-kira seperti ini gitu. Nah, ini nih contoh storyboard ya yang masih digambar manual gitu pakai pensil. Nah, ini ada shoot 1, terus biasanya di storyboard ini juga ada one line description-nya, jadi ada penjelasan pendeknya lah gitu. Ini ada shoot 1, shoot 2, shoot 3 gitu. Oke, sampai sini shootlist dan storyboard. Saya sebenarnya pengen nunjukin apa yang sudah yang coba saya simulasikan dengan skenario Kakak dan Kiki kemarin, gitu. Jadi, oh ya, lanjutan yang tadi. Kalau dulu itu storyboard itu mesti digambar pakai manual gitu ya, pakai pensil atau pakai pena gitu. Nah, sekarang nggak semua tim produksi itu membuat storyboard seperti itu, tapi alangkah baiknya kalau kita membuat bahkan bisa yang namanya photoboard. Nah, apa sih photoboard itu? Photoboard itu persis kayak storyboard gitu, yang tadi panel-panel dibikin kayak komik gitu ya, tapi dengan cara lebih mudah, yaitu dengan cara kita latihan sama pemain. Sebentar, ada yang bergabung ya. Jadi kita latihan sama pemain, tapi kita siapkan kamera gitu. Kita coba simulasikan adegan-adegan yang ada di skenario, lalu kita foto. Nah, hasil fotonya itu fotonya itu disesuaikan dengan shoot list yang sudah kita buat gitu. Misalnya perencanaannya ada long shoot, kemudian ada medium shoot dan lain sebagainya. Nah, terus si foto ketika latihan itu kita susun persis seperti storyboard tadi gitu. Jadi nanti waktu syuting itu kru kamera dan pokoknya semua kru itu udah tahu perencanaan pengambilan gambarnya itu seperti apa gitu, mau ngambil seperti apa. Nah, oke, di sini saya udah coba sebenarnya tadi pagi mensimulasikan perencanaan pengambilan gambar dari skenario Kakak dan Kiki. Hasilnya coba ya, sebentar, saya cari dulu filenya tadi. Oke. Ya, nah ini adalah perencanaan gambar yang coba saya bikin, tapi tidak melalui, kalau yang tadi saya bilang kan photoboardnya memang idealnya itu kita latihan,
Terus kita foto latihan tersebut, jadi si talent juga kita suruh berakting atau ya blocking, terus acting itu persis seperti skenario gitu, dan persis seperti perencanaan gambar di shoot list. Terus kita susun gitu, minimal kita susun kayak gini aja, nanti waktu pas syuting kita udah tahu gambar-gambar kayak apa aja sih yang bakalan kita lakukan gitu, jadi nggak cari-cari lagi ketika syuting gitu. Nah ini saya coba bikin ya storyboard gitu. Yang ini sebenarnya pengembangan juga dari shoot list. Nah dari sini kita udah tahu. Dari sini kita udah tahu ada berapa macam shoot yang akan dilakukan ketika nanti syuting gitu. Nah ini shoot pertama masih dengan rumus yang kemarin Dinda kasih. Masih dengan rumus yang kemarin Dinda kasih, yaitu EMC 2 itu ya. Establish, master, cover, cover. Jadi yang pertama saya mau ada shootnya itu establishing shoot, ruang makan gitu. Di sini pura-puranya ada tokohnya ya. Ada kakak yang beraktivitas di dapur sambil bersenandung. Terus ada tumpukan makanan di meja makan gitu. Nah, terus shoot keduanya saya pikir mungkin harus ada medium shoot ketika si kakak sedang meletakkan kemasan makanan terakhir di atas meja gitu. Jadi kira-kira shotnya seperti ini. Nanti bakalan ada cover kemasan makanan di atas meja. Oh ya, ada kemasan makanan. Ini maksudnya jenis shotnya cover ya, cover makanan gitu. Dan si kakak sedang meletakkannya gitu. Nah, udah gitu, shot ketiganya yang perlu ada itu adalah shot ketiga yang perlu ada menurut saya adalah two shot. Two shot itu adalah sebuah gambar yang bisa menunjukkan ada dua orang di satu frame gitu. Two shot seperti ini. Nah, di sini saya mau ngambil master. Shoot master itu apa? Shoot master itu adalah sebuah shoot yang bisa mengcover keseluruhan adegan dari awal sampai akhir gitu. Nah, saya rasa perlu ada, terutama yang jadi poin di sini adalah ketika si Kiki datang dan mereka berinteraksi gitu. Jadi ada two shot. Udah gitu shot keempat yang saya buat adalah sepertinya harus ada shoulder shoot atau over the shoulder gitu. Jadi shoulder shoot ini dipakai ketika ada percakapan antar dua orang. Ini shoot klasik banget gitu. Kalau perhatikan di hampir semua film Hollywood gitu yang drama gitu selalu dipakai shoot macam seperti ini gitu. Nah, over the shoulder shoot ini saya pakai untuk jadi cover kakak dan kikinya gitu. Nah, ini yang ke si kakaknya dan yang ini cover Kiki gitu. Di ini udah ada 5 shot ya. Nah, 3 lagi yang perlu ada shotnya menurut saya adalah insert Kiki gambar peta seperti ini. Saya pilih medium close up. Nah, setelah itu ada yang close up-nya, yaitu close up-nya ketika si Kiki nunjuk ini loh jalannya ke sini. Nah, ini ada insert nunjuk peta, dan yang terakhir adalah insert ketika Kiki meremas kertas gitu. Dia kesel terus dia remes-remes kertas kayak gitu. Nah, ini shoot list sekalian storyboard yang coba saya susun. Jadi menurut saya ketika saya coba simulasikan membuat storyboard atau photoboard mengandalkan gambar dari Google aja ya. Kira-kira menurut saya ada 8 gambar yang dibutuhkan untuk membuat cerita kakak dan Kiki ini gitu. Membuat film kakak dan Kiki ini ada 8 gambar gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh deh yang mau bertanya dulu. Teh mau nanya Teh. Iya. Itu tuh shootnya itu diulang nggak sih Teh? Maksudnya kalau misalnya dideketin gitu atau
di stop baru apa namanya di zoom gitu sih, gimana sih cara pengambilannya? Masih agak nggak ngerti. Nah, jadi secara teknis, Mm-mm. ini kan ada 8 ya, ada Ah, 8 kalau jenis. Mm-mm. kalau misalnya yang di zoom itu tuh kan pada saat mereka ngomong gitu, nah Mm-mm. itu diberhentiin dulu terus habis itu di close up atau teknisnya tuh diulang lagi adegan itu atau gimana sih? Masih agak nggak ngerti caranya. Jadi teknisnya seperti ini, sutradara itu akan memberi aba-aba action dan cut. Nah, Mm-mm. aba-aba action dan cut itu menandakan seorang kameramen juga memencet tanda rekam dan stop record gitu. Jadi Mm-mm. action ketika kamera, nah pas nanya biasanya aba-abanya kayak gini, sutradara itu nanya dulu kamera gitu kan, nanya ke berarti itu kode ke kru kamera, kamera akan bilang roll. Nah ketika roll itu berarti kameramen udah pencet record, tanda record gitu. Nah, Mm-mm. ketika cut berarti dia stop record gitu. Nah, mungkin di apa namanya ketika pengambilan gambar itu dilakukan sesuai shoot list satu persatu dari gambar yang sudah ada di rencana shoot list ini gitu. Jadi misalkan teknisnya nih ya kita kumpul Mm-mm. terus ya udah kata sutradaranya saya mau ngambil dulu establishing shot ruang makan gitu. Nanti si kameramen akan taruh kameranya kira-kira untuk dapat gambar seperti ini gitu, establishing shot yang memperlihatkan keseluruhan ruang dari cerita tersebut gitu. Nah, oke. Nah, um, kalau mau aman, setiap shoot itu sebisa mungkin dari awal sampai akhir adegan gitu. Jadi misalnya nih establishing shoot dulu, ya udah deh biar aman. Ini adegan ini nanti sutradara akan bilang adegan ini saya mau rekam mulai dari si kakak bersenandung sampai akhirnya Kiki pergi bawa makanan keluar set kayak gitu. Itu dijelasin aja gitu. Nah, oke, dan itu dilakukan sampai sutradara puas gitu. Kalau Mm-mm. misalkan ngerasa ada yang nggak enak ulang lagi gitu. Oke, berarti shoot 1 take 2 gitu. Kalau misalnya nanti aba-abanya gitu ada shoot 1 take 1 misalkan cut oke berarti nggak usah diulang gitu atau cut aduh nggak enak deh tadi actingnya kok kayaknya kurang kurang natural gitu aku mau ulang lagi kata sutradaranya ya ulang lagi sampai sutradaranya bilang oke kita lanjut ke next shoot kayak gitu. Jadi maksudnya semuanya tuh awalnya pengambilannya wide dulu semua dari awal sampai akhir apa enggak kan? Nah, sebenarnya itu Heeh. tergantung dari director's treatment yang tadi saya terangin gitu. Jadi, Mm-mm. tapi sebenarnya yang coba saya susun di sini ini sangat-sangat standar sih, standar industri gitu. Setidaknya, jadi kalau Mm-mm. kalau misalkan kita memang pertama kali belajar untuk membuat sebuah film, sebaiknya emang coba pakai rumus yang kemarin Dinda sudah jelasin, yang establish, master, cover, cover, insert itu. Jadi Heeh, gitu. kan ada Hmm. EMC kuadrat Heeh. tuh. Heeh. Nah, EMC kuadrat itu tuh berarti memang jenis shootnya memang standar banget seperti yang saya tunjukin saat ini gitu. Dia ada establishing shoot. Establishing shoot ini menunjukkan ruangnya. Mm-mm. Nah, terus sebenarnya kalau yang master ini, nah master ini keseluruhan adegan. Mm-mm. Jadi di master ini saya pengen ada dua orang ini kelihatan gitu. Two shot. Jadi ada dua orang yang kelihatan dalam satu frame gitu. Kayak gitu terus covernya kayak gini. Covernya itu berarti masing-masing dari mereka akan saya shoot lebih intim gitu dengan shoulder shot. Jadi menggunakan bahu dari lawan mainnya gitu. Mm. Kayak gitu. Nah, ini cover 1 ke si kakak, cover 2 ke si Kiki gitu. Dan terakhir rasanya untuk mencakup semua informasi itu dan emosi rasanya saya juga butuh close up pada peta gitu. Ini ada saya coba ada medium close up insert Kiki gambar petanya ya kan.
Nah terus pengen ada close up yang lebih detail lagi ketika si Kiki nunjuk petanya gitu. Kayak gini. Terus yang terakhir saya juga pengen nangkep kekesalannya si Kiki yang kayaknya nggak berhasil ngajarin si kakak. Akhirnya saya pengen ada insert meremas kertas kayak gitu. Jadi kan misalnya kan si Kiki bilang mungkin dari apa namanya shootnya tuh ngarah ke mukanya si Kiki itu, terus si Kiki kan bilang ya udah deh aku aja, udah deh aku aja yang apa namanya ke rumahnya Pak itu gitu kan. Nah terus habis itu kan awalnya kan shoot mukanya si Kiki. Nah terus habis itu cut dulu, terus habis itu Kiki ngeremas apa namanya kertas atau shootnya itu 2 kali apa gimana ya Teh? Oke, jadi gini nanti kan apa namanya ketika kita nge-shoot itu kita nggak usah nge-shoot sesuai dengan film yang di bayangan kepala kita gitu, karena nanti semua akan diedit ketika diediting gitu. Gitu, jadi waktu nge-shoot setidaknya yang EMC kuadrat itu di-shoot dari awal adegan sampai akhir adegan. Nanti di bagian mana dia dibutuhkan itu di editing gitu. Maksudnya di editing itu nanti nge-shoot ulang. Maksudnya ada adegan-adegan yang di-shoot close up itu. Enggak. Jadi ketika di editing nanti gambar itu bisa dipilih. Oke, jadi bayangannya gini Mbak Dayu. Shoot dari awal adegan sampai akhir adegan, setidaknya establishing shot pertama, setelah itu master yang ini, setelah itu cover dan cover. Keempat jenis shot ini itu mesti di shoot keseluruhan adegan. Keseluruhan adegan itu berarti direkam dari mulai si kakak bersenandung riang, kan openingnya gitu ya, sampai si Kiki bawa shopping bag terus keluar dari set gitu, sampai si Kiki keluar dari ruangan itu gitu. Nah 4 jenis shoot ini kita syuting semuanya dari awal sampai akhir adegan. Jangan dipikirin dulu nanti di bagian awal kan nggak akan kepake yang cover ini misalnya. Sorry. Mungkin kalau yang over the shoulder ini ketika si Kikinya udah masuk ruangan ya. Karena kalau si Kiki belum masuk ruangan agak susah nge-shot yang ini gitu. Tapi ini juga di-shoot dari awal sampai akhir aja. Gitu. Sebisa mungkin lebih baik stoknya lebih daripada kurang gitu. Nah, tapi kita nggak usah mikirin dulu nanti di bagian mana bakal kepakainya ketika jadi film gitu. Itu urusannya editor sebenarnya. Gitu. Kebayang nggak Mbak Dayu? Nah, selain yang establish, master, cover ini, EMC kuadrat itu, yang lainnya di shot sesuai kebutuhan aja. Misalnya yang ini medium shot, kemasan makanan di atas meja. Oh, ini hanya butuh insert makanan aja, berarti di shotnya hanya ketika dia naruh makanan aja gitu. Hanya insert sebenarnya, sorry. Mungkin saya salah, bukan cover ya, tapi insert kemasan makanan di atas meja. Terus yang lainnya juga sama. Oh, ini hanya butuh ketika dia gambar peta aja. Ini juga gitu. Kayak gitu Mbak Dayu, kebayang nggak? Masih agak bingung nge-shootnya itu. Ini aku tuh baru ngelihat yang udah tayang itu Mbak. Nah, itu kan pas dia itu ngambil, kan dia bilang nih apa namanya punya kita direkam nih sama orang lain gitu kan, ditayangin sama orang lain gitu. Nah terus pas dia nih bawa nih kasetnya gitu kan, bawa kasetnya pas dia ngambil gitu, terus habis itu pas dia ngambil gitu, terus habis itu ke zoom ini Mbak ke zoom tangannya yang sedang close up ngambil kaset. Iya. Itu berarti 2 kali shoot. Betul, 2 kali shoot. 2 kali shoot ya? Iya. Jadi yang udah tayang itu kan masternya di belakang komputer kan.
di belakang komputer ngeliatin dia lagi di apa duduk di meja komputer si produser itu, terus temennya si sutradara datang ke ruangan itu gitu kan. Terus dia gitu. ngambil Nah, apa si master shoot itu tuh kita rekam terus sampai akhirnya ya udah deh, ya besok gue datengin tuh TV gitu kan, si yang sutradara itu sampai si sutradaranya keluar ruangan, kamera tetap ngerekam gitu. Oh, oke. Walaupun ketika diedit kan nggak semuanya kepake kan, karena gambarnya akan bergantian dipakai sama gambar yang lain gitu. Kayak tadi ada insert dia tangannya ngambil apa namanya kaset itu kayak gitu. Iya benar. Nah berarti itu si artisnya itu nanti dia ngulang lagi adegan ngambil gitu. Iya, ngulang lagi adegan ngambil gitu teknisnya. Oh gitu. Oh ya teknisnya gitu ya. Berarti baru nanti diinsert, dimasukkan ke pas editing, dimasukkan di tengah-tengah apa namanya antara itu ya. Iya. Oh berarti ngulang lagi ya ininya. Ngulang. Oh oke siap. Ya ngerti Mbak. Udah ngerti. Jadi pengambilan gambarnya emang diulang-ulang gitu. Oh oke. Begitu juga mungkin dengan ngeremas ini juga ya, ngeremas map ini ya. Iya, jadi yang meremas kertas ini, oke kita ambil dulu misalkan di master kita adegannya tetap sama, dia ada ngeremas kertas yang shot yang ini kita tetap full gitu kan. Full ngeremas sampai ngeremas kertas. Iya, sampai meremas kertas. Jadi adegannya itu harus persis sama gitu. Makanya di sini yang namanya kesinambungan gitu. Aktor nggak boleh banyak improvisasi karena dia akan disuruh mengulang terus adegan yang sama dengan pengambilan gambar yang berbeda gitu. Tapi nanti masternya itu tetap seperti itu dari awal sampai akhir, terus nanti kita shoot ulang lagi yang ngeremas kertas, terus habis itu editing kita masukin masukin di tengah-tengah itu ya. Iya, betul. Jadi pas bagian yang remas kertas mungkin dari bagian master ini atau bagian cover ini dia ada ngeremas kertas, kita pindah langsung di-cut di editing ya, di editingnya kita liatin pas remas kertasnya doang, terus nanti balik lagi ke master kayak gitu-gitu. Oh oke siap. Jadi itu permainan di meja editing sebenarnya. Cuman ketika syuting akhirnya ya itu kita memang mesti ngulang-ngulang adegan dengan berbagai pengambilan gambar gitu. Oh gitu, baik. Siap teh, ngerti. Makasih, yang lain teh, ada yang mau ditanyakan tentang ini storyboard ya, contoh storyboard gitu, storyboard tapi juga sudah ada ada sedikit deskripsinya gitu. Storyboard ini sebenarnya kelanjutan dari shortlist. Ada yang ditanyain sebelum kita lanjut? Oke, review dikit ya. Jadi di storyboard ini saya sudah bikin ada 8 jenis shot gitu. Artinya apa? Artinya ketika syuting kamera akan pindah 8 akan ada 8 jenis pengambilan gambar gitu. Waktu syuting itu bakalan pindahnya 7 kali gitu, ada 8 pengambilan gambar. Lalu sebentar, saya mau share juga contoh simple dari shortlist. Sebentar. Ya, ini template-nya ya, template shortlist. Setidaknya shortlist yang paling sederhana itu seperti ini gitu. Ini ada nomor shotnya di sini dilihat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, shot ini ada di scene berapa gitu. Gak menutup kemungkinan berbeda scene tapi shortlistnya ada di tempat maksudnya di lembar yang sama, karena bisa jadi terutama film ini ya, film panjang gitu, bisa jadi ganti scene, ganti hari, tapi
uh, ruangannya masih sama gitu. Nah, untuk mempermudah produksi, ya udah berarti shoot-listnya digabung aja kayak gitu. Tapi berhubung cerita yang Kakak dan Kiki ini cuma satu scene, ya udah sini cuma scene satu semua gitu. Nah, ini ada type of shot-nya. Type of shot ini yang simple ya, yang kalau yang lebih detail lagi mungkin ada kamera movement juga gitu. Apakah si kameranya bergerak atau tidak gitu. Nah, ini ada type of shot-nya, apakah dia angle-nya apa, high angle, eye level, atau low angle. Udah gitu ukurannya gimana, apakah long shoot, medium shoot, close up, dan lain sebagainya. Dan ini ada one line description yang tadi saya bikin ya sedikit-sedikit. Apa sih ini one line description-nya? Oh, ini master misalnya type of shot-nya two shot, udah gitu one line description-nya keseluruhan adegan ketika Kakak dan Kiki berinteraksi, kayak gitu aja, simple aja gitu. Nah, ini shootlist penting banget pas syuting gitu. Jadi memang ketika praproduksi itu udah harus disepakati gitu untuk mengefektifkan waktu ketika syuting gitu. Jadi waktu pas syuting itu jangan sampai kru itu masih nanya-nanya ke sutradara, kita mau nge-shoot yang mana lagi gitu. Jangan sampai gitu. Itu udah bisa langsung diputuskan di lembar ini gitu. Ada berapa shoot yang bakal kita ambil. Tadi seperti yang saya bikin yang storyboard tadi kan ada 8 shoot. Ada 8 tipe shoot yang bakalan kita bikin kayak gitu. Yang pertama establishing shoot, terus ya gitu. Pokoknya biasakan ketika syuting juga untuk mengambil yang mulai dari yang paling jauh sampai ke yang gambarnya paling intim gitu, paling dekat kayak gitu. Itu tadi tentang shoot list dan storyboard. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum saya berpindah ke topik lain nih. Ini kan yang tadi saya obrolin tentang perencanaan kamera ya, semuanya tentang gambar gitu. Oke, Pipit, ada yang mau ditanyain? Halo Silakan. Ca, selamat tahun baru. Halo, iya. Tahun baru Selamat tahun semuanya. baru. Mau nanya, jadi kalau misalnya perencanaan gambar itu berarti jadi kan sebelumnya itu harus disepakati sama semuanya ya, maksudnya kan itu tuh di breakdown dari skrip. Nah, terus dari skrip itu berarti itu siapa namanya? DOP berarti yang bikin ya atau siapa ya? Iya, tim kamera dan Tim sutradara. Tim kamera bikin terus approval sutradara. Nah, Iya. kalau misalnya kita sebagai produser ingin juga kayak maunya gini gitu boleh nggak ya? Kayaknya produser juga kalau di skala yang lebih besar harus banget untuk dilibatkan karena berkaitan dengan equipment juga kan, Pip. Kalau misalkan ada gambar, iya, ada gambar misalnya tiba-tiba si DOP-nya pengen ada crane atau apa, itu nggak bisa lepas dari persetujuan produser gitu. Oke. Iya, terutama lebih ke arah equipment ya. Kalau ke arah kreatifnya sih mungkin udah wewenangnya sutradara, tapi kalau berkaitan dengan hal-hal teknis tadi ya, hal-hal produksi kayak misalnya butuh ada crane atau steadicam gitu karena kan nggak di semua scene ada, tapi di beberapa scene mungkin butuh. Nah, produser mesti tahu dulu dan produser juga mesti bilang bisa sanggup atau enggak menyediakannya gitu. Oke. Terus kalau jadi kan tadi udah dibikin kayak berapa kali tuh kameranya akan berpindah. Nah, kalau kayak gitu-gitu juga apa produser bisa ikutan juga memutuskan gitu. Kalau pengalaman kami panjang juga waktunya kan? Iya, pengalaman kami waktu di Ikro, produser. Tapi memang dulu karena kita kan newbie banget ya, Pit ya, di layar lebar gitu. Jadi mungkin produsernya sementara pengalaman banget gitu, Ibu Budiati Abioga gitu. Nah, beliau memang juga apa ya, udah punya ya di situ intuisinya seorang produser gitu. Wah, ini kalau misalnya shotnya sebanyak ini saya nggak yakin bisa diberesin dalam waktu syuting 3 jam misalnya kayak gitu gitu. Bisa nggak dibikin perencanaan shot yang lebih simple kayak gitu. Emang ada diskusi juga sih sama
terutama ya itu kalau misalkan produsernya sudah paham banget, biasanya dia bisa mengomentari ya tentang perencanaan shoot ini gitu. Oh, oke. Berarti lebih ke situ ya nanti melihat ya. Oke, Ca, thank you. Iya, sama-sama. Tapi tetap sih ada diskusi juga antara sutradara karena sutradara juga punya ego kan. Dia juga Iya, iya. udah kebayang filmnya bakal jadi kayak apa gitu ya. Mm-mm. Ujung-ujungnya sih balik lagi ke diskusi antara triangle system Triangle lagi. system. Nah, triangle system di sini sama DOP gitu. Kalau gambar ya Oh, tambahnya satu. DOP, produser sama sutradara gitu. Oke. Oke. Makasih. Ya, ada yang mau tanya lagi sebelum kita beranjak ke tema lain nih dalam tahap praproduksi? Mau tanya teh, mau izin tanya. Iya. Yang kemarin dikasih Kak Dinda itu kan ada bagian audio ya. Kalau nggak salah di shortlistnya itu yang isinya itu kita kasih bagian penata musiknya atau masih bagian di sutradara atau produser atau segala macam ya? Yang breakdown sheet-nya ya? Yang shortlistnya kan itu kan ada kayak skinnya, terus ada audionya tuh bagian audio. Gitu. Mungkin itu kalau misalkan ada audio yang memang mau diproduksi ketika syuting gitu. Nanti untuk audio insya Allah kita akan sharing sama yang lebih pakarnya lah ya, sama Kang Yopi nanti di hari terakhir pertemuan kita. Tapi sepemahaman saya ketika syuting itu mungkin ada beberapa audio itu yang emang pengen diproduksi saat syuting gitu. Misalkan ada adegan azan gitu. Nah, bagian azannya tuh mau sekalian di-record pas itu juga gitu, pas ketika syuting juga gitu. Nah, mungkin di situ di breakdown nanti akan dicatat gitu. Atau apa ya, sound effect yang kalau sound effect kan justru pasca produksi ya, bisa audio tuh bisa banget dimasukin nanti gitu setelah diedit gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang pengen harus real mungkin ketika di lapangan gitu. Bisa jadi mungkin misal adegan orang ngamen gitu. Nah, itu audionya pengen di-record, orang ngamennya pengen di-record saat itu juga. Nah, itu mungkin perlu jadi catatan gitu karena buat merecord live music itu tantangannya beda dengan sekedar percakapan gitu, perekaman suaranya mungkin lebih ke arah situ Mbak. Gitu. Jadi ini kan lebih ke percakapan ya. Misalkan kalau misalnya ada kayak audio gitu paling kalau pas sisanya apa ya? Kalau di sini audionya lebih ke mana ya sih? Sepemahaman saya gitu, tapi nanti bisa deh ditanyain ke Kang Yopi ya, yang kayaknya lebih. Tapi sepemahaman saya gitu. Jadi kalau film drama nih ya, yang standar kan audio yang mau kita kejar adalah kejelasan percakapan antar dua orang ini aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan film action atau misalkan film musikal gitu, itu punya tantangan audio yang levelnya berbeda dengan film yang standar drama kayak tadi, seperti itu gitu. Jadi mungkin akan ada catatan-catatan untuk produksi audionya gitu. Berarti kalau di Caka dan Kiki ini kan audio nggak terlalu fokus banget kan ya? Maksudnya jadi agak mikir juga sih, kemarin udah nyoba bikin shortlistnya, cuman pas bagian audio ini audionya apa gitu diisinya gitu sih. Gitu. Yang ini ya shortlist. Iya. Ya udah gitu aja tuh. Oh, terus ini sih sebenarnya ya harusnya biasanya pisah sih. Ada lembar pencatatan audio khusus, kalau shortlist ini kan gambar. Nah, ada biasanya orang audio juga punya audio list gitu, yang dia kejar pengen dia ambil ketika syuting kayak gitu. Berarti nanti tinggal setelah ini jadi nanti baru audionya menyusul ya? Setelah shootnya Iya. Yang terpenting sih gambar dulu. Okay. Tapi audio juga tetap harus dipikir. Iya, itu maksud aku mikir ini audionya mau seperti apa gitu, karena kan kadang kalau film itu kan gambar dan audio gitu. Gitu sih. Baik.
Makasih Mbak Santi. Insya Allah nanti di hari terakhir kita bakal banyak ngobrol tentang audio dari A sampai Z. Baik, saya teruskan. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang gambar. Kemudian di sini praproduksi juga ada casting. Kemarin udah banyak dibahas ya ketika materinya Kang Iqbal tentang acting. Jadi kita harus mencari pemain yang tepat gitu. Biasa ini di tahap development pun sudah sebenarnya produser udah memikirkan siapa yang akan membintangi filmnya. Ya. Terus juga ada reading, kemarin juga kita sudah simulasikan. Reading ini adalah proses membaca bersama. Nah, nanti setelah itu semua yang terlibat di proses reading ini boleh menanyakannya kepada sutradara gitu untuk memastikan bahwa semua orang di tim produksi itu punya interpretasi yang sama gitu, punya visi yang sama terhadap naskah gitu. Di sini juga ada guna reading juga untuk mengetahui durasi dialog dalam sebuah adegan. Seperti yang kemarin saya bilang, jadi produser sudah bisa memperkirakan nanti filmnya akan berapa lama gitu. Ya, reading membantu para pemeran melafalkan dialog dan tata gerak sesuai dengan yang mereka harus lakukan dalam film. Nah, di sini Astrada biasanya pakai pakai stopwatch untuk memastikan durasinya. Nah, kemudian setelah reading adalah rehearsal. Nah, di rehearsal ini sebenarnya yang bisa kita lakukan sambil jadi pemain melakukan rehearsal, tapi juga kru kamera boleh request buat bikin photoboard yang tadi saya bilang gitu. Jadi sambil dicobain blockingnya, sambil difoto. Jadi nanti DOP atau tim kamera juga sudah punya perencanaan pengambilan gambar gitu. Jadi sambil menyelam minum air. Ini sambil latihan kita bikin photoboard. Kemudian di sini ada script continuity. Script continuity ini sebenarnya dilakukan ketika jadi formnya sudah disiapkan ketika praproduksi, tapi sebenarnya ketika digunakannya banget itu ketika syuting gitu. Tadi seperti yang saya jelasin ketika Mbak Dayu nanya tentang pengambilan gambar, iya, jadi pengambilan gambarnya akan terus diulang dan pemain akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, ada yang namanya tim script continuity ini. Tim script ini akan memastikan pergerakan dari pemain gitu. Ngangkat tangannya seperti apa, misalkan pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan. Misalnya ada adegan dia ngambil kertas dari tas kayak gitu. Nah, orang script continuity ini nih yang harus mastiin gitu, dia bener nggak gitu, gerakannya masih sama nggak gitu, karena nanti ketika diedit, kalau misalnya gerakan pemainnya berbeda, itu bakalan jadi masalah gitu. Penonton jadi ngerasa, kalau ada yang bilang kayak blooper gitu kan, atau ngerasa kayak patah-patah gitu, gerakannya nggak smooth gitu. Jadi sebenarnya kan dalam film kita merekayasa sebuah adegan sampai si penonton tuh nggak sadar kalau itu diulang, kayak itu tuh satu rangkaian yang halus banget gitu, peristiwanya kayak terjadi secara berkelanjutan gitu, berkesinambungan gitu, nggak ada cut, nggak kerasa tuh penonton nggak ngerasain cut itu karena kesinambungan ini gitu. Nah, ini juga ada properti gitu. Properti juga dipastikan tuh posisi-posisinya sama orang script continuity kayak gitu. Nah, nggak hanya script continuity, jadi di sini juga ada mood continuity. Nah, ini penting sekali gitu. Terutama untuk film yang syuting, misalnya film yang durasi cukup panjang gitu. Di situ kan seperti yang saya jelasin waktu pas di materi skenario, kita memahami grafik emosi gitu, grafik babak itu kan. Nah, jangan sampai jangan sampai pemain itu nggak berkesinambungan juga secara emosi gitu. Misalnya
ada satu adegan di satu adegan itu ada orang yang dompetnya hilang gitu kan. Ada pemain ini dompetnya hilang gitu. Nah, di scene berikutnya dia jalan cari dompetnya, tapi mood dia nggak panik gitu. Dia nggak kelihatan stres gitu si dompetnya hilang. Nah, ketika mood ini tidak ada kesinambungan, akhirnya penonton nggak bisa percaya kalau dia benar-benar panik dompet dia hilang gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi, nah di sini tugas asisten sutradara untuk menjaga mood pemain ketika syuting. Jadi ini sebenarnya ketika syuting sih, gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di adegan itu dia harus happy ya, dia harus dibikin happy walaupun si pemainnya itu lagi sedih misalkan. Astrada harus memaintain mood dari si pemain itu biar dia tetap sesuai bisa berlaku sesuai dengan arahan skenario gitu. Nah, ini ada yang namanya script breakdown gitu. Script breakdown sebelum masuk ke proses syuting atau di praproduksi, kita harus merencanakan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kita akan membedahnya atau kita akan membuat yang namanya script breakdown gitu. Di sini kita akan mengurai tiap adegan dalam skenario menjadi berdaftar berisi sejumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk keperluan syuting. Proses ini memungkinkan kita untuk mengetahui rincian kebutuhan syuting akhirnya gitu. Nah, dalam membedah sebuah skrip ini, kita akan mengenal namanya tim artistik gitu. Tim artistik ini adalah satu departemen yang itu bertanggung jawab tentang segala sesuatu yang akan tampak di layar gitu. Nah, pekerjaan dia itu jadi dia bertanggung jawab untuk menjaga look dari apapun yang akan tampak nanti di layar gitu. Saya tunjukin ini ada sebuah contoh breakdown sheet yang paling simple. Kurang lebih seperti ini sebenarnya. Ketika membuat breakdown sheet ini yang perlu sekali untuk mantengin gitu, yang nemenin tim artistik adalah seorang asisten sutradara. Karena nanti gambarannya gini waktu syuting. Kita akan syuting misalkan lebih dari 1 scene sehari. Kita akan syuting 3 scene sehari gitu. Nah, ketika tim kamera lagi shoot scene 1 misalkan, tapi setelah itu kita bakal nge-shoot scene 2. Nah, maka seorang asisten sutradara itu akan lari ke set berikutnya, ke tempat syuting berikutnya, sambil bawa breakdown sheet ini, terus berkoordinasi dengan tim artistik dan bilang ini udah selesai belum, udah oke belum, semuanya udah ada belum gitu. Kayak gitu kurang lebih gitu. Nah, apa aja sih yang jadi tanggung jawabnya tim artistik? Ini ada breakdown sheet-nya. Saya akan jelaskan. Di sini ada breakdown sheet nomor berapa. Nah, setiap satu scene itu hanya butuh 1 lembar breakdown sheet ini gitu. Jadi 1 lembar ini bisa merangkum seluruh kebutuhan yang perlu ada dalam sebuah scene gitu. Breakdown sheet nomor berapa, scene berapa. Di sini ada judul projectnya apa, interior atau eksterior, settingnya di mana, misalnya di ruang makan gitu. Ini settingnya mungkin setting realnya di mana nih, misalnya settingnya di rumah ibu gitu kan. Nah, kebalik locationnya mungkin di rumah ibu, nah settingnya ruang makan kayak gitu. Nah, descriptionnya ini deskripsi singkat dari scene-nya apa, udah gitu ini day or night, jadi siang atau malam, terus ini skripnya di halaman berapa gitu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan cast-nya siapa aja gitu, ada kakak, Kiki gitu. Terus extras
Extras ini adalah figuran, kira-kira siapa aja yang akan muncul di situ. Kalau misalkan kita syuting di bank, misalkan di bank, maka butuh ekstrasnya misalkan 20 nasabah yang sedang memenuhi bank kayak gitu. Terus ada teller dan lain sebagainya gitu. Nah, ini dijelaskan di kolom ini, ekstras. Udah gitu ini video efek, visual efek ya, visual efeknya kira-kira akan ada apa nanti gitu. Ada visual efek, ada special efek gitu. Nah, kalau visual efek ini adalah efek yang dikerjakan ketika pasca produksi. Jadi ketika setelah editing itu baru ditambahin gitu si visual efek ini gitu. Misalnya kalau misalkan adegannya itu pegang pisau tapi pisaunya bohongan gitu, cuman benda warna hijau aja gitu. Nanti visual efeknya di sini berarti dijelasin pisau misalnya gambar pisau gitu. Jadi nanti si pisaunya itu dikerjakan ketika setelah editing si benda hijaunya diganti sama pisau gitu. Ada satu lagi special effect. Nah, kalau special effect itu diproduksi ketika syuting. Jadi ini ada VFX atau special effect ya. Nah, visual effect atau special effect. Kalau special effect itu diproduksi saat syuting. Misalkan ada adegan orang nembak, udah gitu dari dada orang yang ditembaknya keluar darah gitu. Nah, tapi darahnya itu real beneran keluar gitu. Mungkin dia kayak taruh kantong isi cat merah gitu kan di balik baju si orang yang ditembaknya itu. Nanti waktu pas ditembak keluarlah tuh darah itu gitu. Nah, itu special effect. Jadi diproduksinya memang waktu pas syuting gitu, bukan dibikin pas post produksi gitu. Nah sebenarnya yang di bawah ini nih yang betul-betul dikerjakan sama tim artistik. Pertama ada props nih, propertinya apa aja gitu. Properti itu segala benda yang menempel pada karakter dan itu berpengaruh ke cerita gitu. Nah, ini props. Misalkan di sini ada kotak makanan ya, ditulis kotak makanan, terus ada peta, tulis kertas dan pulpen dan lain sebagainya gitu. Nah, wardrobe ini tampilan dari wardrobe ya, kostum gitu. Tampilan dari si karakter tersebut gitu. Kira-kira seperti apa, misalnya si kakak pakai daster kayak gitu, udah gitu si Kiki baju main yang rapi gitu, atau bisa kemeja flanel, terus celana panjang atau celana jeans sobek di lututnya kayak gitu. Terus ini set dressing kira-kira hal-hal apa aja yang perlu ada di set tersebut gitu. Nah, ini ada visi dari tim artistiknya, misalkan set dressingnya dia pengen ruangannya tuh kesannya seger gitu. Jadi mungkin bisa ditulis beberapa tanaman hias kayak gitu di pot-pot seperti itu gitu. Nah, ini ada notes mungkin yang tadi saya udah jelasin, apalagi kalau di film panjang gitu ya, di film yang lebih rumit ini akan ada catatan untuk beberapa scene yang mungkin membutuhkan perhatian khusus gitu. Misalkan ada scene yang pengen diambil pakai crane kayak gitu. Nah, ini ditulis sama si Astrada tadi gitu. Tapi kalau untuk artistik kira-kira ada props, wardrobe, set dressing. Ada satu lagi sebenarnya yang ketinggalan, yaitu make up gitu. Harusnya di sini ada satu kolom lagi namanya make up. Nanti coba saya cari yang lebih bener deh nih breakdown sheetnya, tapi kurang lebih sama sih kayak gini. Cuman ini kurang yang namanya make up gitu. Harusnya di sini ada kolom make up. Make up itu tuh, make up di film itu bukan make up gimana ya, bukan make up kondangan, udah jelas bukan, tapi make up itu kira-kira kesan apa yang mau ditangkap sama penonton dalam sebuah scene gitu dari si karakter. Misalkan di sini make up si Kikinya segar, fresh, seperti habis mandi kayak gitu. Jadi terus kalau make up si kakaknya mungkin kucel kayak gitu. Jadi lebih kira-kira look seperti apa yang pengen ditampilkan ke penonton gitu.
misalnya lagi nih, misalnya ada sebuah film nunjukin orangnya di scene sebelumnya itu dia lari-lari gitu. Nah, itu juga mesti dicatat tuh make up-nya gitu, berarti wajah lelah terus masih penuh keringat gitu. Karena di scene sebelumnya dia baru lari. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk tim artistik hal-hal yang harus diperhatikan nih ada properti, wardrobe, set dressing, dan make up gitu. Kalau di tim yang lebih besar lagi biasanya wardrobe dan make up itu satu departemen sendiri sih. Tapi kalau apa namanya di tim kecil itu bisa digabung aja sih. Satu departemen aja dengan departemen artistik. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Oh iya, ini Arkan bilang Midsommar. Iya betul, filmnya Midsommar di chat. Telat banget ya jawabnya. Ya, gimana, Mas Elvan? Ya, halo Kak Aisyah, izin bertanya. Ya. Tadi di tabel yang barusan itu ada beberapa posisi yang tadi menunjukkan disatukan ya. Ini juga terkait dengan ini, maksudnya SDM. Kalau SDM-nya terbatas, berarti kan kita nggak bisa banyak gitu ya. Itu kan kalau misalnya konteksnya kita bikin film memang udah profesional banget. Nah, kalau misalnya kayak gitu, akhirnya satu orang merangkap beberapa jabatan gitu. Bahasanya jabatan ya, biar keren. Itu kira-kira di akhir, kalau misalnya, maksudnya kan itu secara job desk, tapi kalau di akhir kita kreditnya tuh gimana ya nulis orangnya? Kayak misalnya, saya tuh tahun lalu di Ramadan, saya jadi produser sutradara. Saya juga sekaligus jadi videografer juga. Tapi saya ngikut talent juga ketika nggak ada talent. Jadi akhirnya 4 kan. Akhirnya saya nyantumnya dulu cuma produser sutradara doang karena bingung nulisnya gitu. Itu gimana ya kalau di real life seperti apa? Kalau kita memang punya tim terbatas, akhirnya satu. Kalau credit title tuh kan sebenarnya udah ada apa namanya template standarnya ya. Ya ikutin aja template standarnya itu ketika misalkan satu orang menjabat beberapa jabatan gitu ya. Ya udah diulangin lagi aja gitu produser dia atau kalau misalkan males kok nama saya lagi ya udah pakai nama inisial apa ya nama nama pena lah atau nama apa gitu. Saya pernah tuh apa namanya sampai beberapa akhirnya ya diubah-ubah aja di bawahnya apalah Icah doang gitu, di atasnya baru nama panjang gitu. Itu bebas aja sih sebenarnya, tapi kayaknya semua jabatan itu tetap mesti tercantum ketika di credit title nanti. Lagian udah ada juga template-nya sih, tinggal diikutin aja sih template itu gitu. Perlu sih tetap. Maksudnya terakhir itu ya Teh, apa kalau selesai film terus ada credit title-nya itu ya? Iya. Nah, sebenarnya modelnya tuh bisa beda-beda gitu ya Teh ya? Apa maksudnya? Kalau di sekarang sih udah macam-macam, kayak misalnya saya coba edit pakai Adobe Premiere juga, dia udah punya sih berapa jenis gitu si credit title-nya itu gitu. Udah macam-macam banget. Oh, ada ya di Adobe Premiere ada ya Teh ya? Udah ada pilihan-pilihan langsung. Oh, ada pilihan-pilihannya ya. Tinggal ngisi. Oh, baik-baik Teh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait art. Ayo, ada yang mau ditanya lagi? Ya, ini ada. Oh ya, ini ada contoh. Iya, ada yang mau ditanya lagi? Ini aja nanti butuh ininya, Kak, buat ini file-filenya. Oke, nanti di-share. Mungkin nanti coba saya cari lagi yang lebih bener ya. Itu tadi nggak ada kolom make up-nya, mestinya ada. Nah, ini ada nih yang langsung dari modul yang ini ya. Nah, ini ada contohnya nih. Dia apa ya? Oh, titel episodenya pertemuan, scene nomor 68. Location or setnya di tempat parkir stasiun Tugu.
Oh, description-nya Vera menjemput Iren. Cast-nya Vera Iren, terus ini wardrobe-nya, nah ini yang tadi contoh ya, ada gambaran umumnya tentang bajunya seperti apa gitu, biar fungsinya adalah biar Astrada itu paham kira-kira harus apa aja yang dibutuhkan dalam sebuah scene gitu. Nah ini kan orang artnya juga nulis nih, ada baju 2 pieces warna lembut, terus yang nomor 2-nya si Irennya tuh baju pergi terusan warna cerah. Nah ini bagus banget nih contohnya. Nah terus ini ada ekstrasnya, butuh apa aja untuk membentuk atmosfer di stasiun Tugu. Dia harus ada para penjemput dan pedagang di stasiun gitu. Nah ini ada ekstras lagi, petugas stasiun kereta. Oh, apa ya bedanya Silent Beats? Saya juga kurang paham, tapi mungkin kalau ini yang lebih sedikit kali ya. Nah ini ada makeupnya. Nah makeup natural aja gitu. Nah makeup ini bisa natural, bisa kucel, bisa macem-macem ya. Tergantung apa gitu yang mau apa yang mau difokuskan gitu dari look si karakter tersebut. Nah ini stand-nya nggak ada, udah gitu prop set dressing-nya nggak ada, soalnya dia langsung di on location aja gitu kan di stasiun, jadi dia ngambil real suasana stasiun. Ini sound effect. Nah ini ditulis sama dia sound effect-nya, suara kerumunan di stasiun, musik dari pengamen gitu. Nah ini dicatat sama dia, siapa tahu ada yang bisa diambil ketika syuting gitu. Nah ini ada special effect, tapi visual effect-nya nggak ditulis sama dia. Special effect nggak ada, special equipment yang tadi mungkin saya cerita dikit tentang scene-scene khusus saja gitu. Terus ini lengkap banget si script breakdown-nya, bahkan ada shotlist-nya juga nih, Vera duduk, kamera dari belakang, terus dari dalam gerbong ke arah Vera, terus antar gerbong dan Vera. Nah ini ada production notes-nya, kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapin ketika syuting. Perlu banyak orang untuk mengatur crowd di stasiun kereta, ini ribet banget kebayang. Nah ini dia sudah mengestimasi berapa lama sih adegan ini diambil gitu. Astradanya mengestimasikan 2 jam. Gitu. Ya ini keterangannya. Silakan nanti dibaca. Panjang banget. Oh iya, tadi apa sih bedanya extra silent beats? Oh, extra silent beats ini para pemeran yang tidak melakukan dialog. Oh, misalnya seorang tukang koran bersepeda yang melemparkan koran ke rumah para pelanggannya. Kalau ekstras atmosfer, kayaknya bisa mengucapkan dialog gitu, ngeluarin suara gitu. Kalau yang tadi hanya orang-orang yang di luar si kerumunan tadi gitu. Jadi kalau yang ini di luar kerumunan, yang silent beats, tapi yang atmosfer yang membentuk kerumunannya seperti ini nih. Nah ini ekstras atmosfernya adalah para penjemput dan pedagang di stasiun yang nyiptain kerumunan. Nah ekstras yang silent beats-nya itu petugas stasiun kereta, jadi dia tidak tergabung sama si kerumunan tadi. Ini breakdown sheet, ini penting banget, dan ini biasanya sebelum syuting itu kita ada praproduksi PPM, jadi pre-production meeting terakhir banget, dan itu tuh ngebahas segala sesuatunya tentang persiapan syuting gitu tadi. Jadi kita akan bahas mulai dari shoot list-nya, terus storyboard-nya gitu, terus kelengkapan persiapan. Jadi bakalan dibilang misalkan untuk tim kamera, equipment-nya udah aman belum, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu untuk kebutuhan syuting itu akan dibahas di
pre-production meeting sebelum syuting. Breakdown sheet juga bakalan dibahas gitu. Kadang-kadang menjelang syuting tuh ada aja satu properti yang ternyata belum ketemu gitu, masih cari dan lain sebagainya. Itu pokoknya kalau udah gitu orang artistik pusing. Nah ini ya, seandainya skenario kita punya 100 scene, maka kita juga akan memiliki 100 lembar script breakdown sheet. Jadi satu lembar itu mewakili satu scene. Nah terus terakhir sebelum syuting kita perlu memastikan yang namanya jadwal syuting gitu. Jadwal syuting disusun berdasarkan pengelompokan sejumlah informasi yang kita peroleh dari script breakdown, terutama lokasi sih. Jadi kalau misalkan ada sebuah film yang scene-nya banyak gitu, udah gitu misalnya scene 1, scene 7, scene 10 gitu, itu berada di lokasi ruang makan sama gitu. Nah berarti di hari itu ketika kita syuting ruang makan, kita akan ada jadwal syutingnya scene 1, scene berapa tadi saya bilang, sama scene 10 gitu. Jadi dikelompokkan berdasarkan lokasi gitu. Jadwal ini berfungsi sebagai pedoman kerja semua pihak yang terlibat gitu. Nah ini pengelompokan untuk jadwal syutingnya dia sudah memberi tips. Jadi pertama kumpulkan adegan dengan lokasi yang sama. Untuk lokasi yang sama, pisahkan adegan yang berlangsung di eksterior dan di dalam ruangan, serta adegan yang berlangsung siang hari. Jadi dipilah dulu. Yang eksterior dipilah terus sama yang interior. Biasanya sih kalau misalnya ada eksterior terus siang, maka itu yang diduluin gitu karena kita tergantung banget sama cahaya matahari gitu. Lewat jam 6 sore berarti udah nggak bisa syuting di luar gitu. Kalau di dalam ruangan walaupun malam itu kita bisa akalin lightingnya seolah-olah itu masih siang gitu. Kalau dalam ruangan masih lebih bisa fleksibel gitu. Nah ini, dahulukan mengambil adegan yang berlangsung siang hari dan di luar ruangan. Jika Anda ingin mengambil adegan dalam ruangan, dahulukan adegan di siang hari, sama ya. Harus habisin dulu siang, kalau malam tuh lebih panjang sebenarnya. Makanya sebenarnya realnya sih banyak tim produksi yang kurang sehat akhirnya karena dia coba mengoptimalkan waktu malam gitu, bisa sampai dini hari gitu syuting gitu. Nah itu sebenarnya kurang sehat sih, tapi ya kadang-kadang apa boleh buat demi selesainya syuting dipakai juga gitu waktu dini hari gitu. Apabila ada adegan yang melibatkan banyak pemeran dan crowd, dahulukan setup kamera yang melibatkan banyak pemeran gitu. Karena semakin sedikit jumlah pemeran yang terlibat, setupnya makin mudah sebenarnya. Jadi sebaiknya diambil paling akhir. Nah ini nih sebenarnya dia udah ada keterangan gimana sih syuting yang sehat. Di hari-hari syuting pastikan agar jeda waktu minimal antara usainya sebuah syuting, rep time, dan waktu kerja kru di keesokan harinya adalah 8 jam. Jadi misalnya seandainya beres syutingnya jam 9 malam gitu ya, berarti syuting besoknya paling cepet banget itu jam 5 pagi gitu. Nah seringkali itu beres syuting tuh jam 1 pagi, tapi kru udah di call lagi jam 6 pagi. Itu sering banget terjadi kayak gitu udah biasa. Nah itu sebenarnya nggak sehat gitu, makanya banyak kru-kru kecapean gitu. Tujuannya agar seluruh kru dapat beristirahat. Setelah 6 hari kerja, sisipkan juga 1 hari istirahat. Jadi kalau sehatnya nih ya, sehatnya kalau misalkan syuting day-nya 20 hari, itu jangan 20 hari terus gitu. 6 hari jeda, baru syuting lagi gitu. Nah pengalaman kami di waktu pas di Ikro My Universe, alhamdulillah kita bekerja sama dengan kru yang benar-benar profesional. Dan karena kita ngelibatin seorang anak yang namanya Nura Datau. Nura Datau ini yang jadi Akila. Nah Nura ini adalah anak dari Mbak Ine Febrianti dan Bang Yudi Datau gitu. Jadi orang tuanya benar-benar ngerti film banget gitu. Dan Nura kan masih anak-anak ya. Jadi ayahnya udah wanti-wanti bahwa paling lama tuh Nura sehari syuting itu hanya 10 jam gitu. Nggak boleh lebih dari itu gitu. Nah 10 jam buat di orang film tuh kadang singkat gitu. 10 jam itu nggak dianggapnya kayak terlalu cepet lah gitu. Bisa banget
syuting tuh start jam 6 pagi, beres jam 2 pagi, itu sering banget dan itu sebenarnya nggak sehat. Nah, di Ikroma Universe kita berusaha syuting sehat, jadi cuman 10 jam gitu. Jadi kalau misalkan Nura start syuting jam 9 pagi, berarti dia udah harus beres jam 19 gitu, jam 7 malam dia udah beres, dia udah harus pulang gitu, nggak boleh lebih dari itu gitu. Nah itu sebenarnya gambaran syuting yang sehat gitu. Dan kalau misalkan kita syuting terus-terusan, itu juga ada imbasnya ke mood kru juga sih. Kadang kalau udah kelelahan udah nggak happy lagi gitu. Awal-awal syuting kita masih yang happy gitu kan, tapi kayak karena udah kelamaan, udah lelah, jenuh, akhirnya udah nggak happy lagi gitu ya. Ya udahlah, asal cepet beres gitu. Padahal yang namanya kerja kreatif tuh harus dijalanin dengan happy gitu, mestinya gitu. Nah di film pendek seringnya kita bersenang-senang sih gitu, karena di film pendek kita emang pengen waktu syutingnya juga sehat gitu. Kayak di film HP Dinas itu kita walaupun cuma 15 menit tapi dapat syuting 2 hari. 2 hari, di hari pertama kita beres syutingnya maghrib, udah gitu mulainya pagi banget, emang mulainya jam 5 gitu udah, atau jam 6 tapi maghrib udah beres. Nah di hari kedua kita beres habis isya gitu. Jadi happy banget sih emang kalau kita punya waktu yang lebih longgar gitu, nggak terburu-buru, waktu yang lebih longgar dan waktu istirahat yang cukup. Nah ini ada catatan buat produser, penting untuk diperhatikan. Soalnya ini yang bikin modulnya emang salah satunya Mas Riri Riza gitu. Dia sutradara, jadi dia kayaknya punya visi nih ya. Jangan memandang istirahat sebagai aktivitas yang membebani anggaran. Ini curhatan sutradara ke produser ya. Dengan kondisi jasmani dan rohani yang prima, kru bisa bekerja lebih baik dengan senang hati. Suasana kerja yang menyenangkan memungkinkan kita mencapai target dengan baik gitu. Ingat, jangan pernah menyiksa kru dan pemain kita dengan jadwal yang buruk kayak gitu. Nah ini contoh syuting schedule gitu. Biasanya satu hari, di sini dia jadwalin satu hari hanya beresin 4 scene ya. Ini sedikit sekali sebenarnya kalau untuk di industri gitu. Ini gambarannya seperti ini, ada scene number, interior atau eksterior, day or night, udah gitu sedikit scene description-nya, udah gitu nomor halaman di skenario-nya gitu, udah gitu case-nya nanti udah dinomerin, crew call nih jam berapa gitu. Biasanya tiap hari beda-beda. Kalau misalkan ada masanya kita butuh syuting misalnya pagi banget, tapi ada masanya bisa agak siang gitu. Ya sesiang-siangnya jam 7 jam 8 lah gitu. Oke. Ya, seperti itu materi praproduksi. Kira-kira mudah-mudahan bisa memberi gambaran ke teman-teman semua seperti apa persiapan yang harus dilakukan menjelang kita syuting gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Silakan kalau ada yang mau nanya. Mungkin terkait Kakak dan Kiki mungkin, tapi udah kebayang ya persiapannya kira-kira apa aja gitu. Itu nanti syutingnya Kakak dan Kiki itu nanti setelah selesai semua materi ya Teh ya? Sepertinya baiknya seperti itu, biar semua materi udah sampai dulu ke teman-teman semua, terus kita masih kasih waktu untuk teman-teman menyelesaikan syutingnya dan ngedit pokoknya sampai jadi filmnya gitu. Kita kasih seminggu. Nah untuk Kakak dan Kiki ini karena kita simulasi nggak usah yang ribet-ribet, jadi kita bisa coba pakai kamera handphone aja gitu. Terus peralatan cukup ada tripod aja gitu. Yang penting gambarnya nggak goyang-goyang kayak gitu.
Terus saran lagi mungkin yang di rumahnya kurang lighting, mungkin bisa coba syutingnya di luar, misalnya di halaman, di teras kayak gitu. Coba pakai cahaya luar yang itu dijamin nggak bakal under gitu, nggak bakal kurang cahaya. Yang penting teman-teman semua mencoba. Gitu. Baik Teh. Iya. Ada kesulitan nggak atau ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ya. Teh mau nanya, kalau misalkan yang kesinambungan, balik lagi ke yang praproduksi tadi. Nah, kalau misalkan ternyata diketahui ada ketidaksinambungan, berarti kita tuh shoot ulang atau diatur-atur sama editing ya? Nah, apa? Tadi kayaknya di modul tuh script ada continuity sama ya, script continuity itu sebenarnya digunakan waktu syuting sih, jadi bukan waktu pas praproduksi gitu. Formnya dipersiapkan ya waktu pas praproduksi, tapi bekerjanya itu ketika pas syuting gitu. Jadi orang script continuity ini tuh memastikan ketika gambarnya diulang itu semua pergerakannya, semua letak posisi properti itu tetap berada di tempat yang sama gitu. Sehingga ketika diedit enak kayak gitu. Nah, gimana ya kalau udah syuting ternyata ada istilah blooper gitu. Ya, apa boleh buat sih sebenarnya. Namanya juga manusia ya, nggak mungkin sempurna. Hollywood juga banyak kok melakukan blooper gitu. Tapi sebisa mungkin kita punya orang script continuity yang itu tuh mastiin, aduh jangan sampai deh gitu, jangan sampai blooper gitu. Biasanya kalau bloopernya dikit banget ya udah nggak apa-apa lah gitu. Kecuali bloopernya gimana ya, fatal misalkan sampai bajunya salah kostum gitu, itu kayaknya mesti syuting ulang sih. Bisa aja terjadi sih gitu. Wah ternyata salah kostumnya, apalagi kalau kita udah main durasi yang panjang gitu. Scene-nya segitu banyak, bisa jadi kru kostumnya juga melakukan kekeliruan gitu. Kalau saya sih kalau misalkan sampai sefatal itu ya sampai ya kebayang aja ganti shot terus tiba-tiba dia ganti baju, kan itu udah parah banget ya. Kecuali kalau misalnya kayak cuman letak properti geser dikit tuh nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau sampai fatal banget kayaknya mending kalau misalkan produsernya masih bisa dibujuk ya udah kita please syuting ulang deh 1 hari aja gitu. Atau mau nggak mau scene itu harus hilang gitu. Jadi pertimbangannya bisa banyak. Oke. Makasih Teh. Sama satu lagi. Sama-sama. Iya, boleh. Ini yang tadi kan case-nya kan yang di apa sih namanya tuh breakdown script. Yang case-nya tuh kan ada 1 Vera, 2 Iren, terus di wardrobe-nya tuh cuma 1 sama 2 aja. Berarti 1 tuh miliknya si siapa? Ya, lupa. Vera ya. Ya itu Vera, 2 tuh berarti miliknya si Iren. Iya. Maksudnya angka itu untuk mempersingkat, karena kan kolomnya kecil tuh, jadi emang udah ya udah dinomorin aja gitu, si Vera-nya 1 terus Irennya 2 kayak gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi? Makasih Winda. Ada yang mau ditanya lagi? Sama-sama. Baik, kalau sudah nggak ada yang ditanyain lagi, saya cukupkan sekian. Mungkin kita bisa lanjut nanti diskusi di WA ya, di WA group. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Aisyah. Sama-sama.